Ketika seorang suami dihadapkan dengan satu pilihan yang berat, di mana suami harus memilih ibu atau istri. Nah. Misalkan ibu kita tinggal sendiri di rumah dan beliau sudah berumur. Namun istri kita tidak mau tinggal serumah dengan ibu kita karena alasannya takut terjadi pertengkaran dan sebagainya. Apa yang harus dilakukan suami dengan kondisi seperti ini? Nah, Ustaz, tafadhal. Masya Allah. Yang pertama, sebetulnya tidak ada ruang untuk memilih sebetulnya antara ibu dengan istri. Sampai kapanpun bagi seorang anak laki-laki, maka ibunya insya Allah menempati kedudukan yang paling tinggi. Tapi tentunya Islam pun menganjurkan para suami itu untuk kemudian berbuat ihsan kepada istri-istri mereka. Sebagaimana katakan Nabi, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya kalian itu adalah orang-orang yang terbaik bagi keluarganya, bagi istrinya. Dan dalam kondisi seperti ini, seorang anak laki-laki, dia harus betul-betul menunjukkan kelaki-lakiannya. Yang ana maksud, dia harus bisa meminimalisir kemadharatan yang terjadi di antara dua wanita yang ada di dalam kehidupannya ini. Ibunya yang sudah tua tidak bisa ditinggalkan dan membutuhkan perhatian, pendampingan. Bahkan Nabi Muhammad SAW ketika ditanya tentang orang yang paling afdal, yang paling ahsan untuk menerima pendampingan terbaik dari seorang anak adalah seorang ibu. Maka jika ana bisa memberikan saran bahwa sebisa mungkin jangan pernah dipisahkan. Artinya jangan pernah tinggal dengan berbeda rumah dengan ibu khususnya yang sudah tua renta ini. Terlebih jika beliau sendirian, tidak ada yang bisa menemani. Adapun jika terjadi madarat atau ya riak-riak kecil, itu percikan-percikan kecil, maka segeralah padamkan dan perbaiki keadaannya. Karena itu tugasnya. Dia tugas seorang anak laki-laki sebagai seorang anak bagi ibunya dan seorang anak suami bagi seorang istrinya. Dan yang tadi disebutkan Ustaz, riak itu akan selalu ada gitu. Akan selalu tidak ada. Mungkin tidak akan. Sahih. Meskipun mereka tinggal berbeda rumah. Iya. Jadi jangan sampai kekhawatiran yang sering kali tidak terjadi sebetulnya itu kemudian menjadi alasan untuk waliyadzubillah bisa jadi akhirnya menjadi kedurhakaan bagi sang ibu. Ya. Karena kuncinya ada di si anak laki-laki atau di si suami ini yang bisa meredam, menengahi, kemudian memperbaiki keadaan di antara dua wanita yang mungkin jika berjumpa atau jika berinteraksi terlalu banyak maka mereka mungkin berselisih ya satu sama lain, dan tidak semestinya juga dia kemudian menunjukkan keberpihakan secara berlebihan misalkan kepada salah satunya. Yang harus dia lakukan menjadi sosok yang adil, ya, dan menilai satu masalah itu seadil mungkin, ya. Dan kalaupun orang tuanya mungkin keliru, maka ditanggapi dengan sebaik mungkin, diperbaiki dengan sebaik mungkin. Apalagi istrinya, jika dia keliru maka tugas dia untuk meluruskan kekeliruannya. Jadi ini jika mungkin, tapi jika tidak mungkin sama sekali, maka berpisah tapi usahakan untuk tinggal tidak terlalu jauh dari sang ibu. Ya, karena bagaimanapun seorang ibu yang sudah tua renta sangat membutuhkan pendampingan dari anaknya, apalagi jika si anak ini mungkin anak satu-satunya, mungkin tidak punya saudara atau ada saudaranya tapi saudaranya tinggal jauh atau tidak mau bertanggung jawab. Maka ini kemuliaan sebetulnya. Ya, jangan sampai karena hal-hal yang seperti ini kemudian dia tidak bisa mendapatkan kemuliaan mengurusi atau berbakti kepada orang tua. Ya, dan banyak perempuan istri itu khususnya ya, yang suka kemudian menantang suaminya untuk pilih saya atau ibumu, maka ini wanita yang tidak baik. Wanita yang seakan memberikan pilihan kepada suaminya antara surga dan neraka. Ya, maka mungkin nasihat ya untuk kita semuanya. Mudah-mudahan bisa difahami insyaallah ta'ala.